It was just the two of us after my father left. I don't think losing my father broke my mother's heart, but rather losing love itself. Her hands started shaking beyond her control. Just leaving the house was difficult. Wonder if you can give me a hand here. You're bleeding. Mom, this is Frank. He was kind enough to offer me a ride. We really can't help you. Frankly, this needs to happen. Where do you want to go? Your house. Dia pertama kali mengikuti perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Namun, saat bertemu dengan seorang gadis yang baru dikenalnya, dia dipaksa menjalin hubungan lebih jauh. 5 bulan berlalu dengan cepat dan mereka segera memiliki seorang anak yang sehat dan ceria. Gadis itu memintanya bertanggung jawab dan dia dengan senang hati melamarnya. Namun, kehidupan pernikahan tidak membawa kebahagiaan seperti yang diharapkannya. Istrinya, yang tidak pernah bekerja, setiap hari berdandan dengan tebal, pergi pagi dan pulang malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Dia tidak mengerti apa yang begitu menarik di luar sana. Suatu hari saat istrinya pergi, dia diam-diam mengikutinya. Ketika kebenaran yang kejam terungkap seperti sebuah lukisan yang terbentang, dia menyadari bahwa dirinya hanyalah mangsa yang dipilih oleh seorang pemburu. Meski perbuatan istrinya terbongkar, wanita itu tetap tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sikap dingin istrinya membuat hatinya hancur. Dalam ketidaksabaran, dia mendorong istrinya. Namun, dorongan itu menyebabkan istrinya terjatuh, kepalanya terbentur, dan meninggal di tempat. Dalam kepanikan, setetes air tanpa sengaja terjatuh ke dahi istrinya, membawanya kembali ke realitas. Saat itulah dia teringat akan anak mereka yang tertinggal di kamar mandi. Dia segera berlari ke atas untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dalam satu malam, dia kehilangan istri yang dicintainya dan anak satu-satunya, sumber semangat hidupnya. Semua impian yang pernah dia dambakan lenyap dalam sekejap, hancur menjadi abu dan gelembung yang menghilang begitu saja. Atas tuduhan pembunuhan, pria itu yang baru berusia 25 tahun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Meskipun masa-masa paling indah dalam hidupnya harus dihabiskan di balik jeruji besi, penyesalan dan rasa sakit di hatinya membimbingnya untuk menerima hukuman yang dirasa berat. Namun, malang tak dapat ditolak, pada tahun kelima masa tahanannya, sebuah kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tuanya. Kesedihan karena tidak bisa berbakti di saat terakhir orang tuanya menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan dirinya. Ia tidak berniat melawan takdir, tetapi dalam keterpurukannya, dia dipaksa menerima nasib yang seperti membuangnya ke parit tanpa harapan. Dia tidak bisa menunggu 10 tahun lagi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang tuanya. Maka, dia memanfaatkan kesempatan saat menjalani operasi usus buntu untuk melarikan diri dari penjara. Dalam upaya menghindari kejaran pihak berwenang, dia menyandera seorang anak laki-laki kecil di sebuah toko serba ada. Namun, dia tidak menyadari bahwa tindakan kriminalnya kali ini akan mengubah hidupnya secara mendalam. Untuk melarikan diri dengan aman, dia menggunakan keselamatan anak itu sebagai ancaman untuk memaksa ibu anak tersebut, seorang wanita malang, membawanya pulang ke rumah. Dalam pelarian tersebut, dia mengetahui bahwa wanita itu bernama Adele, seorang ibu tunggal yang baru saja melewati kegagalan pernikahan. Bagi Adele, putranya, Henry, adalah satu-satunya alasan hidupnya, cahaya kecil di tengah kehidupan gelapnya. Adele tidak tahu siapa pria di hadapannya dan apa tujuannya, tetapi selama Henry tidak terluka, dia rela melakukan apa saja, bahkan menjadi budak tanpa syarat. Ketika sebuah mobil patroli polisi melintas dengan siren meraung, Adele yang gelisah justru menginjak pedal gas dengan keras. Dia tidak memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nasib anaknya dalam perjudian melawan takdir. Adele memilih untuk menyerah pada situasi itu, berharap komprominya bisa memenuhi keinginan pria tersebut, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah impian. Jika harapan itu seperti buah matang yang melimpah, maka realitas lebih sering menyerupai ruang es yang menusuk tulang. Pria yang mengikuti Adele pulang ke rumah tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan tali dan dengan hati-hati mengikat Adele ke kursi.
Proses itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia dengan lembut mengangkat kaki Adele, lalu dengan sangat hati-hati mengikat tangannya dengan tali. Simpul yang dia buat longgar, seolah dia takut tindakan kasarnya akan melukai kulit wanita itu. Sikap ini membuat Adele merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya pria itu inginkan, atau mungkin pria tersebut memiliki alasan yang tak bisa diungkapkan. Namun, rasa iba yang mulai muncul di hati Adele segera lenyap ketika suara berita di televisi mengisi ruangan. Dalam narasi yang dilebih-lebihkan, pria itu yang ternyata bernama Frank digambarkan sebagai mesin pembunuh tanpa emosi. Ketakutan yang sebelumnya sempat mereda kini kembali menyerang Adele dengan dahsyat, seperti air bah yang tak terhentikan. Menghadapi suasana tegang yang memenuhi udara, Frank tidak memberikan pembelaan. Dengan nada dingin, dia hanya berkata bahwa Adele tidak perlu khawatir, karena dia akan pergi saat fajar tiba. Apa yang dia lakukan, katanya, hanyalah upaya untuk memastikan Adele dan Henry tidak terseret dalam masalahnya. Setelah berkata demikian, Frank tampak tak peduli dengan kebingungan yang jelas terpancar dari tatapan Adele dan anaknya. Frank berjalan sendiri ke dapur, mulai menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah selesai, dia dengan hati-hati meniup makanan agar tidak terlalu panas, lalu menyuapi Adele yang tidak bisa bergerak bebas karena masih terikat. Tindakan lembut ini perlahan meredakan ketakutan Adele yang sebelumnya menguasai dirinya, meskipun di dalam hatinya muncul rasa ingin tahu yang kuat. Adele sulit mempercayai bahwa pria yang penuh perhatian dan lembut di depannya ini adalah buronan kejam tanpa perasaan seperti yang digambarkan dalam berita. Dia ingin menanyakan kisah hidup Frank, namun tatapan kosong dan penuh kehampaan di mata pria itu membuatnya ragu untuk melanjutkan pertanyaannya. Saat malam tiba, Frank akhirnya melepaskan tali yang mengikat Adele. Dia berencana pergi saat langit mulai gelap. Namun, tepat ketika persiapannya hampir selesai, suara sirene polisi yang meraung terus-menerus membuatnya kembali tegang. Patroli di daerah sekitar telah diperketat, memaksanya untuk menunda rencananya dan menghadapi situasi yang semakin sulit. Meskipun Frank tidak ingin merepotkan Adele dan Henry, ada sesuatu yang masih membebani pikirannya, sebuah tujuan yang belum tercapai. Maka, dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Adele, menunggu kesempatan yang tepat. Hidup di penjara tidak hanya menguji mental Frank, tetapi juga memberinya disiplin yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Saat Adele dan Henry masih terlelap, Frank bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan yang bergizi dan mewah bagi mereka berdua. Sikap lembut ini membuat Henry merasa bingung dan salah sangka. Sebelumnya, karena kesibukan, ibunya sering hanya meninggalkan uang kecil untuk Henry membeli makanan sendiri, sementara ayahnya yang tidak bertanggung jawab benar-benar menghilang tanpa jejak setelah perceraian. Henry tidak mengerti mengapa dia, alih-alih merasa takut dan ingin melarikan diri dari seorang buronan berbahaya, justru merasakan kehangatan dan keinginan untuk bergantung pada pria itu. Saat suasana masih penuh keheningan, Adele tiba-tiba berjalan mendekat sambil membawa tali di tangannya. Won't be needing that any longer. But if the day comes when you have to say I tied you up, you won't be lying. Ucapan Frank membuat hati Adele yang sebelumnya diliputi kecemasan menjadi tenang sepenuhnya. Meskipun ia masih tidak berani terlalu banyak bertanya tentang masa lalu pria itu, naluri dalam dirinya terus meyakinkan bahwa pria di depannya adalah sosok yang baik hati. Dengan pujian tulus dari Henry atas sarapan yang disiapkan Frank, Adele akhirnya ikut mengambil sedikit makanan dari meja dan mencicipinya. Dalam sekejap, cita rasa makanan itu membangkitkan indera pengecapnya yang selama ini terbiasa dengan kesederhanaan, membuatnya tanpa sadar memandang Frank dengan kelembutan yang baru. Frank segera menyadari kehangatan yang perlahan muncul di antara mereka. Untuk mengalihkan perhatian, ia dengan tegas mengucapkan terima kasih kepada Adele atas tumpangan semalam dan menyatakan bahwa ia akan pergi setelah sarapan. Namun, Adele kali ini membuat permintaan yang mengejutkan. Ia meminta Frank untuk tetap tinggal. Karena alasan liburan, tidak ada kereta yang akan beroperasi dalam 2 hari ke depan. Adele berharap Frank dapat pergi dengan lebih aman dan menghindari masalah yang tidak perlu bagi dirinya dan Henry. Tetapi nada tulus dalam permintaan Adele diam-diam mengungkapkan perasaan sebenarnya yang mulai berkembang. Dengan tujuan yang belum tercapai, Frank setuju untuk tinggal lebih lama di rumah Adele. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas keramahan Adele dan Henry, ia dengan sukarela mengambil alih pekerjaan rumah tangga.
Ia membersihkan daun-daun yang menumpuk di atap, memperbaiki tangga yang rusak, dan bahkan melakukan perbaikan kecil pada mobil Adele. Selama proses itu, Frank menunjukkan perhatian seperti seorang ayah kepada Henry, memberi nasihat agar ia selalu menjadi pelindung bagi ibunya dan tidak menunggu hingga kehilangan untuk menyesal di kemudian hari. Kata-katanya menyentuh hati Adele, membuat suasana di rumah mereka menjadi lebih hangat meskipun dikelilingi oleh situasi yang tidak biasa. Say this. You don't want to wait to learn to fix it. Especially if you got a lady in the seat beside you when it happens. Pada hari itu, nasihat Frank mengalir ke hati Henry seperti mata air yang menyejukkan. Entah mengapa, Henry selalu merasakan sesuatu yang selama ini ia rindukan dalam sosok pria buronan ini. Sebuah keteguhan yang ia sendiri tidak miliki. Mereka menghabiskan waktu bersama dari pagi hingga matahari terbenam. Saat waktu senggang, Frank dengan sabar mengajarkan Henry teknik dasar bermain bisbol. Melihat pria yang begitu lembut itu, Adele yang diam-diam mengamati dari kejauhan merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah mereka melupakan status Frank sebagai seorang buronan. Bahkan Adele tanpa ragu mengambil jarum dan benang untuk menjahit robekan di celana Frank. Ketika pandangan mereka bertemu, suasana di udara berubah menjadi manis dan romantis. Momen ini mengingatkan Frank pada sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, keheningan yang indah itu tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan di pintu. Secara naluriah, Frank segera bergerak, memegang Adele dari belakang seolah-olah ia menyanderanya, lalu memberi isyarat kepada Henry untuk membuka pintu. Frank tahu ia harus tetap berpura-pura menjadi seorang penjahat demi melindungi Adele dan Henry. Beruntung, tamu yang mengetuk adalah tetangga mereka yang tinggal di sebelah. Tetangga itu membawa sekeranjang besar buah persik segar untuk Henry sambil mengingatkan mereka untuk selalu mengunci pintu karena polisi sedang memburu seorang buronan yang kabur ke daerah tersebut. Ucapan itu membuat jantung Frank berdebar kencang. Jika Henry memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkannya, semua yang telah ia rencanakan akan sia-sia. Namun, secara mengejutkan, Henry memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun. Sikap ini membuat Frank merasa lega, seolah-olah beban besar terangkat dari dadanya. Adele dengan cepat menyadari isi hati putranya. Ia tahu bahwa Henry selalu mendambakan sosok seorang ayah seperti Frank. Pria itu, seperti seberkas cahaya kecil di tengah gelapnya malam, tidak hanya membangkitkan perasaan yang sudah lama hilang dalam hati Adele, tetapi juga secara perlahan menghangatkan jiwa Henry yang penyendiri. Ketika melihat sekeranjang penuh buah persik yang dibawa oleh tetangga, Frank mendapatkan ide untuk membuat pie persik sebagai bentuk terima kasih. Itu adalah resep warisan keluarga yang dulu menjadi andalannya untuk bertahan hidup, dan kini ia dengan sukarela ingin mewariskannya kepada Adele dan Henry. Frank mulai mengajarkan mereka cara membuat pie dengan sabar. Adegan itu begitu hangat, seolah menjadi lukisan sempurna tentang kehangatan sebuah keluarga. Ia memandu Adele langkah demi langkah, mengajarinya teknik menguleni adonan dengan tangan. Sentuhan halus di ujung jari dan hangatnya telapak tangan Frank membuat hati Adele bergetar tanpa sadar. Henry, yang memperhatikan semuanya, mulai menyadari perubahan pada ibunya. Sejak pernikahan Adele berakhir dengan kegagalan, ia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap apapun. Kehadiran Frank tidak hanya memberi Henry rasa cinta seorang ayah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi juga, dalam suatu cara, mengembalikan harapan Adele untuk percaya pada cinta lagi. Sementara itu, kue pie persik yang mereka buat bersama perlahan matang di dalam oven, aromanya memenuhi seluruh rumah, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Aroma harum pie yang menggugah selera perlahan menyebar ke setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang begitu hangat. Kehangatan itu membuat semua orang seakan melupakan status Frank sebagai seorang buronan. Frank sendiri merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, sebuah kehangatan dan perasaan nyata yang selama ini ia rindukan. Dengan hati-hati, Frank mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pinggang Adele. Setelah beberapa saat ragu, Adele perlahan bersandar di bahu Frank. Sudah bertahun-tahun sejak Adele terakhir kali merasakan getaran seperti ini. Setelah perceraiannya, ia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan rumah tangganya, menekan rasa sakitnya tanpa henti. Namun, pertemuannya dengan Frank menyadarkannya bahwa
masih ada orang di dunia ini yang bisa memberinya kebaikan tanpa pamrih. Kejutan yang Adele rasakan juga dirasakan oleh Frank. Dalam momen itu, ia melupakan semua ketidakadilan yang pernah diberikan takdir kepadanya. Ia hanya ingin tetap di sana, membenamkan dirinya dalam kehangatan ini selama mungkin. Namun, logika kembali mengambil alih tubuh Frank. Kesadaran bahwa ia seorang buronan membuatnya tersentak. Ia tahu bahwa keberadaannya di sana hanya akan membawa bahaya bagi Adele dan Henry. Ia tidak punya keberanian untuk tinggal lebih lama, apalagi alasan yang cukup untuk mengabaikan realitas hidupnya. Maka, ia memutuskan untuk segera pergi. Namun, ketika ia bersiap untuk bangkit, Adele dengan lembut menahan tangannya, memohon agar Frank tetap tinggal. Perasaan mereka yang terjalin membuat Adele tidak ingin kehilangan pria itu begitu saja. Maybe tomorrow, once your stitches have had a little more time. They're not gonna stop looking, Adele. They have dogs that can smell your blood. You should probably let your stitches heal. You should stay. Kata-kata Adele dan Henry membawa Frank kembali pada kesadaran. Meski ia merasakan kehangatan yang selama ini hilang, ada tujuan yang belum tercapai dalam hidupnya. Ia tahu ia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Malam itu, Adele memanfaatkan waktu terakhirnya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Frank. Setelah pernikahannya hancur, ia selalu merasa ragu pada dirinya sendiri, seolah-olah semua kesalahan ada pada dirinya. Namun, sejak bertemu Frank, ia menyadari bahwa ia tidak seharusnya memikul rasa sakit yang tidak seharusnya ia tanggung. Ia mencurahkan semua perasaan cintanya yang telah lama terpendam kepada pria itu. Di balik pintu, Henry diam-diam mendengar percakapan tersebut. Melihat ibunya yang akhirnya menemukan kebahagiaan, Henry diam-diam merestui hubungan antara Adele dan Frank. Namun, di hati Frank masih ada beban yang tidak bisa ia lepaskan. Ia tidak yakin apakah ia harus tinggal atau pergi, dan keraguan itu menjadi belenggu yang menahannya. Namun, tanpa ia sadari, Frank telah menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Ia mulai menerima peran sebagai figur ayah bagi Henry, meskipun awalnya enggan. Ia telah menjalankan hampir semua tanggung jawab seorang suami, dari memperbaiki rumah, merawat keluarga, hingga memberikan kasih sayang yang tulus. Satu-satunya hal yang tidak dapat ia lakukan adalah berjalan bersama Adele di bawah sinar matahari tanpa rasa takut. Waktu yang mereka habiskan bersama menjadi penghiburan bagi hati yang lelah dan penuh luka. Baik Frank maupun Adele telah melewati banyak ketidakadilan dan penderitaan dalam hidup mereka. Namun, kebersamaan itu mengubah semua rasa sakit menjadi alasan untuk saling memahami dan mencintai. Namun, waktu yang penuh dengan harapan indah seringkali dihadapkan pada kenyataan yang dingin dan penuh ujian. Ketika gairah yang semula membara mulai surut, identitas Frank sebagai buronan menjadi luka yang tak terhapuskan di antara mereka. Ketika berbagai hubungan yang terjalin berakhir dengan kesedihan, kenyataan yang kejam berubah menjadi pisau yang mengiris hati mereka, meninggalkan bekas yang tak bisa dihilangkan. Takdir telah membentuk mereka menjadi pelawak yang bisa dipermainkan semua orang, namun bahkan tidak diberikan tempat di sebuah sirkus pun. Saat Frank bersiap untuk pergi, dengan hati yang penuh penderitaan, tetangga di sebelah tiba-tiba datang dan menyerahkan anaknya yang bodoh kepada Adele. Tanpa menunggu penolakan dari wanita itu, tetangga tersebut buru-buru meninggalkan anaknya di depan pintu dan pergi. Kejadian yang tak terduga ini kembali mengganggu rencana Frank untuk pergi. Untuk meringankan beban Adele, Frank kembali mengambil peran sebagai seorang ayah yang penyayang. Ia bermain baseball bersama kedua anak itu. Pada hari itu, cahaya matahari yang hangat semakin terasa indah dengan tawa ceria mereka, menciptakan suasana yang begitu penuh kehangatan. Namun ketika tetangga datang untuk menjemput anak itu, berita tentang Frank sedang disiarkan di televisi. Saat itu, anak yang bodoh itu tiba-tiba mulai berteriak dengan keras. Ketakutan yang mencekam segera menyelimuti hati semua orang. Beruntung, anak itu tidak bisa berbicara dengan jelas, sehingga wanita itu mengira dia hanya bertingkah aneh. Dengan marah, wanita itu memberi anak itu tamparan yang keras, yang mengembalikan sedikit ketenangan pada suasana yang semula kacau. Namun, kejadian tak terduga ini meninggalkan bayangan gelap yang tak bisa dihapuskan dalam hati mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa membiarkan Frank tinggal di sana lebih lama,
Tetapi kehilangan Frank juga sangat sulit diterima. Setelah melalui banyak perjuangan batin yang intens, wanita itu akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terbesar dalam hidupnya demi cinta. Ia memutuskan untuk melarikan diri bersama Frank ke Kanada. Namun, sebelum berangkat, ia merasa perlu menceritakan seluruh kisah hidupnya yang selama ini disembunyikan dari pria itu. Setelah melahirkan Henry, ia pernah hamil lagi, namun karena kelalaiannya, anak itu meninggal dunia lebih awal. Setelah itu, ia tidak bisa lagi memiliki anak, dan hubungan dengan mantan suami pun tercipta jurang yang tak bisa terhapus. Kehilangan anaknya begitu mengerikan, seperti menarik jiwa dari tubuhnya, begitu kejam. Dunia wanita itu menjadi suram, berkabut, bahkan keluar rumah menjadi kenyataan yang sangat ditakutinya. Oleh karena itu, keputusannya untuk pergi kali ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Namun, kenyataan bahwa ia tidak bisa memberikan anak kandung kepada Frank menjadi beban yang paling berat di hatinya, sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Mendengar ini, Frank tidak merasa terganggu sedikit pun. Ia memberitahukan wanita itu bahwa sebelum bertemu dengannya, hidupnya seperti berada dalam kabut. Kehadirannya seperti meteor yang melesat di tengah malam yang membuatnya menyadari bahwa keberadaannya masih memiliki sedikit makna. Apa yang ia pedulikan bukanlah apakah mereka akan memiliki anak kandung atau tidak, tetapi apakah malaikat kebahagiaan akan datang untuk menyayangi dan merawat kehidupan mereka. Kata-kata pria itu membuat wanita itu melihat secercah harapan di tengah malam yang gelap. Pertemuan mereka mungkin tidak begitu mengesankan, namun perjalanan yang berbeda inilah yang membuat mereka saling menemukan kehangatan dan harapan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, keduanya dengan tegas membuat keputusan untuk melangkah bersama. Setelah menemani Frank menguburkan orang tuanya, mereka memberitahu Henry tentang keputusan tersebut. Mereka mengira Henry akan menolak keputusan mendadak itu, namun Henry justru sangat menyukai gaya hidup seperti ini. Dibandingkan dengan kenyamanan yang bisa ia peroleh, ia lebih memilih agar ibunya bisa membuka hati dan benar-benar keluar dari keadaan yang kosong dan penuh kebingungan. Namun, pada akhirnya, anak tetaplah anak, dan ia juga memiliki impian yang sulit untuk dilepaskan. Ketika semua orang sedang bersiap untuk berangkat, tiba-tiba Henry berlari keluar dari kamar. Ia menemukan gadis yang selama ini ia sembunyikan di hatinya, Gwen. Kemudian Henry mengungkapkan semua perasaan rindu dan impian yang terpendam di hatinya. Namun, saat hendak berpisah, ia tanpa sengaja menceritakan tentang Frank. Tanpa disadari, kata-kata yang keluar dengan tulus itu membuat cinta antara ibu dan Frank kembali terhalang oleh pandangan masyarakat. Ketika Henry kembali ke rumah dan bersiap untuk pergi bersama mereka, suara sirene polisi terdengar dari luar, membuat ketakutan menyelimuti hati setiap orang. Wanita itu mendorong agar Frank pergi terlebih dahulu, tetapi Frank tahu apa artinya jika dia meninggalkan mereka. Dia tidak bisa menjadi pria yang tidak bertanggung jawab, membiarkan keluarganya tercinta menanggung beban dan kritik yang kejam itu. Dengan penuh tekad, dia memeluk wanita itu, lalu berbisik dengan penuh rasa syukur atas pertemuan mereka. Setelah itu, dia dengan tegas mengikat wanita itu dengan tali, lalu menatapnya dengan penuh perasaan. Dengan suara yang bergetar, dia mengucapkan kata-kata terakhir yang penuh makna. I'd take 20 more years just to have another 3 days with you. Perpisahan pada saat itu menjadi surat perpisahan yang mengubur cinta sang pria. Dia tidak bisa membawa wanita itu ke dalam api bahaya, jadi dia keluar dari kamar seorang diri dan memilih untuk menyerahkan diri. Dia menerima seluruh tanggung jawab atas perbuatannya dan mengakui semua kesalahannya tanpa penyangkalan. Selain dirinya, semua orang memperoleh hasil terbaik dari liburan ini, sementara dia harus menerima hukuman 20 tahun tambahan di penjara karena pelarian dan penculikan. Selama masa perjalanan, Adele berkali-kali mencari bantuan pengacara untuk mencoba menghapus tuduhan penculikan yang dijatuhkan pada pria itu. Namun pengacara memperingatkannya bahwa melawan hukum berarti usaha Frank akan sia-sia. Jika mereka melanjutkan, Frank tidak akan mendapatkan pengurangan hukuman. Sementara wanita dan Henry juga akan dihukum karena melindungi seorang buronan, satu di penjara, dan satu lagi di tahanan.
Meskipun cinta wanita itu terhadap pria tersebut sangat tulus, hidup Henry tidak bisa hancur karena insiden ini. Dia hanya bisa terus mengunjungi pria itu. Henry terus menulis surat kepada pria itu, namun surat-suratnya selalu tenggelam tanpa jawaban. Adele mengerti bahwa ini adalah cara Frank untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga rasa sakit di hatinya datang seperti gelombang laut yang datang dan pergi, dan dia hanya bisa menahan sakitnya sambil menunggu laut kembali tenang. Waktu berlalu begitu cepat, dan 20 tahun telah mengubah Henry dari seorang anak muda yang masih hijau menjadi seorang pria yang dapat diandalkan. Henry yang sudah dewasa tidak mengejar impian ke tempat yang jauh, melainkan membuka toko kue di kota kecil dekat rumahnya. Tanda tangan kue andalannya adalah pie persik yang dulu diajarkan oleh Frank. Henry meneruskan impian Frank dan selalu mengingat pria yang telah mengubah hidupnya. Suatu hari, dia menerima sebuah surat tanpa nama pengirim, namun isinya adalah sesuatu yang sudah lama dia harapkan. Meskipun tanpa nama, surat itu seketika membawa Henry kembali ke liburan singkat yang hanya berlangsung 3 hari itu. Karena perilakunya yang baik, Frank mendapat pengurangan hukuman dan segera menyelesaikan masa penjaranya. Dengan semangat yang tinggi, Frank ingin menanyakan kabar Adele, tidak tahu apakah wanita itu masih mengingatnya. Dia ingin mendengar pendapat Henry tentang hal ini dan berharap Henry dapat membalas suratnya. Meskipun Henry memilih untuk diam, Frank akan menerimanya. Ketika Henry membaca baris terakhir surat itu, air mata yang tidak dapat lagi dibendung mulai mengalir di matanya. Ini adalah surat yang telah dia impikan selama ini, dan juga surat yang telah ditunggu oleh ibunya sepanjang waktu. Pada hari Frank keluar dari penjara, seorang wanita telah menunggu dengan sabar di depan pintu. Wajah yang kabur dan memudar dalam ingatan kini kembali terbingkai dalam kenangan. Waktu telah mengikis penampilan mereka, menggantikan wajah-wajah muda mereka dengan kerutan yang mendalam di pipi orang yang mereka cintai. Namun, hati mereka yang saling merindukan tetap tak pernah berubah. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada kebingungan di antara mereka. Satu tidak pernah percaya bahwa ia tidak akan menunggu, sementara yang lainnya tidak pernah percaya bahwa ia tidak akan bertemu lagi. Hal yang paling disyukuri oleh Frank adalah bahwa kekerasan hatinya 20 tahun yang lalu membawanya pada pertemuan dengan wanita ini selama 3 hari. Kehidupan memang selalu dipenuhi dengan penyesalan yang tidak bisa kita pegang sepenuhnya, namun kekurangan itu, bukankah itu juga bagian dari kebahagiaan? Garis penuntun sebelum ledakan kembang api yang tak terelakkan. Waktu hanya bisa mencuri wajah-wajah yang mereka kenal, namun cinta yang sudah tertanam di dalam tulang tak akan pernah hilang. Cinta mereka tak akan layu. Cinta yang dalam itu akan terus memberi makan dan merawat benih yang terkubur dalam tanah, menunggu musim semi yang hangat tahun depan saat mereka bertemu kembali di kehidupan ini. Pada akhirnya, mereka saling menemukan satu sama lain, sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. Di ujung film, mereka hidup damai dengan sangat bahagia.